Manajemen Arema FC gerak cepat, mencari pengganti Gustavo Almeida yang dipinjamkan ke Persija Jakarta. Kini, mereka tinggal menunggu waktu striker baru itu untuk datang ke Malang. Calon striker baru Arema FC nanti tentu akan membawa beban lebih berat, lantaran dia akan dibandingkan dengan Gustavo Almeida yang mencetak 14 gol dalam 16 pertandingan. Ketika sepakat melepas Gustavo, tentu kami sudah siapkan penggantinya, tidak mungkin melepas dulu baru mencari pandangan siapa pemain penggantinya. Karena mencari pemain di transfer window itu tidak mudah. Kami harap dia bisa datang secepatnya, kata General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi. Arema FC memberikan clue jika striker barunya berasal dari Brasil. Sebelumnya, mereka mendapat 3 opsi penyerang pertama, dari kasta tertinggi Liga Korea. Pemain selanjutnya, bermain di Eropa, sedangkan satu nama lain merupakan penyerang yang pernah bermain di Liga 1. Ada 3 pemain pengganti yang sempat kami bahas, 2 belum pernah main di Indonesia, sedangkan 1 pemain sudah pernah, namun, kami tidak bisa sebut identitasnya saat ini, lanjutnya. Dari 3 pemain tersebut, 1 diantaranya ialah pemain asing, pengganti Gustavo Almeida. Meski belum ada bocoran siapa bakal calon pemain tersebut, manajemen Arema FC pun telah melakukan diskusi dengan tim pelatih Arema FC untuk pemain baru ini. Kebutuhan pemain tersebut akan disesuaikan dengan komposisi pemain yang ada di dalam tim Arema FC. Pria yang akrab disapa Inal itu mengatakan bahwa dari 3 pemain tersebut, 1 diantaranya ialah pengganti Gustavo Almeida, sedangkan 2 sisanya kemungkinan berposisi sebagai winger dan pemain belakang. Hingga sampai saat ini, sudah ada 5 pemain Arema FC yang telah dipinjamkan ke klub lain. Selain Gustavo Almeida ke Persija Jakarta, ada Samsudin dan Arsyad Gufron yang ke Persikap Kabupaten Bandung, lalu disusul Mikael Tata ke Persebaya Surabaya, dan Hamdi Sula ke PSMS Medan. Lebih lanjut, saat ini Arema FC juga terus digoda oleh klub lain untuk melepas pemain asingnya lagi. Ada beberapa klub yang meminati Ariel Lucero, Charles Lokolingoy, hingga Julian Schwarzer. Banyak klub yang menghubungi, ada yang ingin Ariel, bahkan Lokolingoy yang baru menemukan bentuk permainannya juga diinginkan oleh klub lain, imbu pria yang akrab disapa Inal tersebut. Namun sepertinya, manajemen Arema FC tidak melepas pemain yang selama ini jadi tulang punggung tim, meskipun beberapa klub memberikan iming-iming dana segar untuk membuat finansial Arema lebih baik. Manajemen Arema FC merasa sudah cukup dengan melepas Gustavo Almeida. Biaya peminjaman yang diberikan Persija Jakarta untuk Gustavo sudah cukup menghidupi tim hingga 3-4 bulan ke depan. Dari peminjaman Gustavo ini, yang nantinya akan kami gunakan untuk mendatangkan pemain, karena kami butuh pemain baru yang mampu mengangkat prestasi tim ini, pungkasnya. Pelatih Arema FC, Fernando Valente pun tidak memungkiri, bahwa banyak tim yang menginginkan jasa pemainnya, meski kini, Arema FC sedang terseok-seok untuk berjuang keluar dari zona degradasi di Liga 1. Kami tahu beberapa pemain sudah dipinjamkan ke beberapa tim, karena beberapa tim menginginkan pemain kami, tentu saja kami butuh penyegaran, katanya. Pelatih asal Portugal itu tidak menampik, bahwa dirinya membutuhkan pemain baru. Dia ingin mendatangkan pemain berpengalaman, meski dia anggap hal tersebut cukup sulit dilakukan dengan kondisi saat ini. Kami akan melihat pasar untuk mencari pemain yang kami butuhkan, kami sudah bicarakan itu dengan manajemen, lihat saja apa yang akan terjadi ke depan, tandasnya. Sementara itu, target manajemen Arema FC, kepada pelatih Fernando Valente di lanjutan Liga 1 2023-2024 terungkap, ternyata, pelatih asal Portugal itu diminta untuk membawa Arema ke posisi 10 besar. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi mengatakan, target itu yang disampaikannya kepada Fernando saat pertama bergabung di pekan 10 lalu, pelatih berusia 64 tahun itu pun menyanggupinya. Namun, seiring berjalannya waktu, Arema masih saja terdampar di zona degradasi. Hingga pekan 19, skuad Singoedan masih menduduki peringkat 16 dengan koleksi 18 poin. Target kita kepada pelatih kepala bisa masuk 10 besar, tapi, kita realistis. Kita targetkan bisa lolos dari zona degradasi dulu, kata Inal, sapaan akrab Yusrinal. Inal menegaskan, meski Arema sampai saat ini berada di zona merah, target untuk finish di posisi 10 besar klasemen akhir nanti tidak berubah. Harapannya Fernando Valente bisa mewujudkan target tersebut. Masih ada 15 pertandingan yang harus dijalani para penggawa Arema di sisa musim ini, artinya masih ada 45 poin tambahan yang bisa diraih. Waktu kita meeting terakhir dengan pelatih,
Gak ada pembicaraan tentang perubahan target kita. Kami tetap targetkan tim ini bisa mencapai posisi 10 besar, imbuhnya. Inal mengaku masih sangat optimistis, Arema bisa masuk posisi 10 besar di akhir musim nanti. Kepercayaan diberikan kepada Fernando Valente sebagai pelatih. Kalau ditanya optimistis atau gimana, ya saya masih optimistis, karena tim ini sudah mulai solid, secara komposisi tim kita masih sangat optimistis bisa meraih target tersebut, tandasnya.